Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bilangan berpangkat. Kita lanjutan dari masih bab yang pertama. Kemarin kita sudah bahas tentang bilangan pecahan. Nah, sekarang kita akan bahas tentang bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat itu seperti apa sih? Oke, jadi bilangan berpangkat itu suatu bilangan yang kita nyatakan dalam bentuk perpangkatan. Ini digunakan untuk mempermudah dalam kalian misalkan ingin menuliskan bilangan dengan jumlah yang besar. Misalkan contoh di sini misalkan ada 10 kali 10 dikali 10 dikali 10 itu sama dengan 10 pangkat berapa? Ini totalnya ada 1, 2, 3, 4. Berarti ini 10 pangkat 4 atau ini hasilnya adalah 10.000. Itu bisa kita nyatakan dalam bentuk pangkat seperti itu. Nah, kalau misalkan ini ada 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Berarti ini 2 pangkat 4 karena 2-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Ini hasilnya berapa? 16. Nah, seperti itu dinamakan bilangan berpangkat. Oke, setelah kilas tentang bilangan berpangkat, kita lanjut untuk yang selanjutnya, yaitu bilangan berpangkat bulat negatif. Ya, bilangan berpangkat bulat negatif. Seperti apa bilangan berpangkat bulat negatif? Itu misalkan di sini ada 2 pangkat negatif 3. 2 pangkat negatif, kalau misalkan ada pangkat negatif, itu artinya 2, kalau misalkan kalian ada bilangan berpangkat negatif seperti ini, itu artinya 1/2 pangkat 3. Di negatifnya itu menyatakan bahwa dia 1/, ya. Misalkan 3 pangkat negatif 1. Berarti sama dengan 1/3 pangkat 1 atau sama dengan 1/3. Misalkan lagi 4 pangkat negatif 2. Berarti berapa kalau 4 pangkat negatif 2? Yaitu 1/4 pangkat 2. Sama dengan berapa? 1/4 pangkat 2. 1/4 dikali 4. 16. Itu dinamakan bilangan berpangkat bulat negatif. Kemudian selain berpangkat negatif, selain tadi yang pertama kan berpangkat positif seperti biasa. Ini ada pangkat negatif, kemudian ada pangkat 0. Ya, jadi ini pangkat 0 itu memang dikhususkan ketika kalian menemukan bilangan berpangkat 0 itu nilainya 1. Jadi bilangan berapapun kalau kalian pangkatkan 0 itu hasilnya sama dengan 1. Ya, misalkan contoh 3 pangkat 0 sama dengan 1. 20 pangkat 0 sama dengan 1. 100 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi semua yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Itu yang perlu diingat-ingat ya. Sama tadi yang pangkat negatif itu 1/. Oke. Selanjutnya, setelah kita mengenal ada bilangan berpangkat positif, ada bilangan berpangkat negatif, dan ada bilangan berpangkat 0. Kemudian kita akan belajar untuk mengubah bilangan berpangkat. Bagaimana cara mengubah bilangan berpangkat? Nah, untuk mengubah bilangan berpangkat, kita asumsikan itu adalah perkalian dari bilangan prima. Ya, jadi perkalian dari bilangan prima. Seperti apa sih contohnya? Ini contohnya, kalau misalkan kalian ada bilangan 625, itu akan sama dengan
5 dikali 5, kemudian dikalikan 5 lagi, dikali 5 lagi. Ini kan 25, dikali 5, 125, dikali 5 lagi, 625. Jadi ini sama dengan 5 pangkat berapa? 1, 2, 3, 4. 5 pangkat 4. Hasilnya 625. Itu untuk kalau misalkan kita disuruh rubah ke bentuk perpangkatan. Misalkan lagi kalau 504. 504 itu berarti karena kan kita berpatokannya ke bilangan prima. Berarti ini 2 pangkat 3, kemudian dikali 3 pangkat 2, dan dikali 7. Nah, angka-angka ini kalian dapatkan dengan cara kalian memfaktorkan seperti pertemuan sebelum-sebelumnya. Kita kan sudah bahas untuk terkait dengan pemfaktoran. Nah, dari sini kita coba 504 kita bagi 2. Hasilnya berapa? Ya, 252. Kita bagi 2 lagi. Hasilnya berapa? 125 tambah 1, 126. Kemudian dibagi 2 lagi, 63. Kemudian dibagi 3, hasilnya 30, 21. Kemudian dibagi 3 lagi, hasilnya 7. Nah, dari sini kan berarti angka 2-nya ini ada 3. Angka 3-nya ada 2, kemudian angka 7. Berarti ini sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 7. Itu kalau misalkan nanti kalian diminta untuk merubah bilangan ke bentuk perpangkatan. Kemudian ada yang dinamakan bentuk baku. Bentuk baku ini sering dituliskan ketika menyatakan bilangan dengan jumlah yang sangat banyak atau misalkan dengan nilai yang sangat besar. Misalkan di sini contohnya cepat rambat cahaya. Misalkan cepat rambat cahaya itu adalah misalkan di sini 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, ini nilainya berapa? Ini dinamakan bentuk baku ya. Jadi ini itu nilainya kalau misalkan kita rubah ke bilangan biasa itu kan 3 kali 10-nya pangkat 8. Berarti 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ini 3 dikali nolnya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini sama dengan 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 300 juta. Berarti ini sama dengan 300 juta meter per sekon. Nah, kenapa ini dituliskan dalam bentuk baku? Agar kita lebih mudah dalam menuliskannya dan lebih simpel begitu ya. Jadi memang di sini diberlakukan namanya bentuk baku. Oke, setelah bentuk baku, kita di sini akan belajar untuk membandingkan dan mengurutkan bilangan berpangkat. Ya, membandingkan dan mengurutkan. Gimana caranya? Kita langsung ke contoh saja ya. Contoh yang pertama. Misalkan di sini ada bilangan misalkan di sini 3 pangkat 5 dan 4 pangkat 5. Berarti kita bisa tuliskan di sini
Saya tulis dulu nomor 2. Misalkan 3 pangkat 5 dan 3 pangkat 2. Yang ketiga, misalkan 3 pangkat 5 sama 5 pangkat 3. Oke. Kalau misalkan seperti ini, jadi yang pertama itu kan kita lihat ada yang sama, yaitu bilangan pangkatnya atau pangkatnya itu kan sama. Jadi kita lihat di bilangan pokoknya. Otomatis kalau misalkan pangkatnya sama, bilangan pokoknya beda, berarti ini kita tandanya seperti ini. Berarti yang ini lebih besar, karena kan ini 4, ini 3. Jadi otomatis yang sini yang lebih besar. Kalau misalkan seperti yang nomor 2, ini kan 3 pangkat 5, ini 3 pangkat 2. Bilangan pokoknya yang sama, yang ini 3, yang ini 3. Berarti kita lihat pangkatnya. Pangkatnya lebih besar yang di depan. Berarti tandanya seperti ini. Yang lebih besar itu yang depan, yang belakang yang lebih kecil ya. Kemudian kalau misalkan berbeda semua, bilangan pokok dan pangkatnya itu beda semua. Berarti bagaimana untuk cara menyelesaikannya? Kita harus cari nilainya satu per satu. 3 pangkat 5 itu berarti kan 3 dikali 3 dikali 3 kali 3 kali 3. Lalu 5 pangkat 3 berarti 5 kali 5 kali 5. Yang ini berapa? 5 kali 5, 25 dikali 5, 125. Kalau yang ini 3 kali 3, 9, 9 kali 3, 27, 27 dikali 3, 60, 81, 1 dikali 3, 243. Nah, berarti tandanya akan seperti ini, karena yang 3 pangkat 5 yang lebih besar nilainya ya. Oke, kemudian selain membandingkan, kita juga bisa mengurutkan. Nah, kalau untuk yang mengurutkan ini ya, yang mengurutkan itu saya kasih contoh misalkan 2 pangkat 55, kemudian 3 pangkat 33, kemudian 5 pangkat 22. Nah, kalau seperti ini kita perlu melakukan sedikit modifikasi ya, sedikit modifikasi. Ini kan bilangannya ini kan seperti berpola ya, 55, 33, 22. Berarti ini kita bisa bagi jadi berapa? Ini itu bisa kita tuliskan menjadi 2 pangkat 15. Bagaimana ini kok maksudnya kok 2 pangkat 5 dipangkatkan 11? Nah, ini itu maksudnya seperti ini, saya ulangi. Maksudnya itu kan 55, ini kan asalnya dari bisa dituliskan 5 kali 11. Nah, kalau misalkan pangkatnya perkalian seperti ini, itu kita tuliskannya jadi 2 pangkat 5 dipangkatkan 11. Kemudian kalau misalkan yang ini berarti berapa? Berarti ini 3 pangkat 3 kali 11. 3 pangkat 3 pangkatkan 11. Yang ini 5 pangkat 2 dikali 11. Berarti 5 pangkat 2 dipangkatkan 11 ya. Nah, ini kan sudah sama nih pangkatnya 11, 11, 11. Kita tinggal lihat yang di dalam kurung 2 pangkat 5. Karena ini tadi kita mengacu ke yang soal ini. Berarti kalau misalkan bilangan pokoknya beda, pangkatnya juga beda, berarti kita bisa hitung satu-satu ya. Berarti ini 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. 2 kali 2 4, dikali 2 8, dikali 2 16, dikali 2 32 ya. Kemudian yang ini 3 dikali 3 kali 3. 3 dikali 3 9, dikali 3 27. Kemudian yang ini 5 pangkat 2 berarti 5 dikali 5 20.
5. Berarti kalau kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, berarti yang mana dulu? 25, 27, baru 32. Berarti dari yang ini dulu. 5 pangkat 22, kemudian 3 pangkat 33, kemudian 2 pangkat 5, 5. Oke. Jadi kalau untuk mengurutkan seperti itu ya caranya. Kalian harus modifikasi dulu. Ini kira-kira bisa dibagi berapa yang sama. Biar nanti kalian menghitung ininya itu tidak terlalu banyak ya. Dimodifikasi dulu untuk pangkatnya. Kemudian selanjutnya yaitu tentang persamaan pangkat sederhana. Persamaan pangkat sederhana. Persamaan pangkat sederhana. Contohnya seperti apa? Yang pertama, misalkan di sini jika 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat X, maka nilai X adalah berapa nilai X-nya? Kalian kalau soal seperti ini, kalau bilangan pokoknya sudah sama, berarti X ininya kan juga sama, karena tandanya kan sama dengan ini 2 sama, berarti ini 5, berarti X-nya 5. Ini X sama dengan 5. Oke. Kemudian kalau yang kedua, misalkan di sini misalkan di sini 4 pangkat, misalkan di sini 4 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat X. Nah, ini kan bilangan pokoknya berbeda, yang ini 4, yang ini 2. Tapi ini kita bisa ubah, 4 itu sama dengan berapa pangkat 2 pangkat berapa? Kan biar sama nih, jadi 4-nya diubah jadi 2 pangkat berapa. Nah, 4 itu kan sama dengan 2 pangkat 2. Berarti tulisannya seperti apa kalau seperti ini? Kita ke sini ya. Berarti ini sama dengan 2 pangkat 2. Jangan lupa ini kan dipangkatkan 3 sama dengan 2 pangkat X. Nah, setelah sampai sini, kalian tadi ingat tidak untuk pembahasan sebelumnya? Yang 5 pangkat 11, 5 pangkat 22, 2 pangkat 55 itu. Itu kan kalau misalkan ada bilangan pangkat, kemudian dipangkatkan lagi, itu artinya ini kan dikalikan. Dikalikan. Ya, ini dikalikan. Berarti ini sama dengan 2 pangkat 2 kali 3, 6. Sama dengan 2 pangkat X. Kembali lagi seperti yang tadi, bilangan pokoknya sudah sama, ini juga sudah sama, berarti nilai X-nya sama dengan X, ini 6, berarti sama dengan 6. Oke. Baik, untuk pembahasan terkait bilangan berpangkat, sampai sini terlebih dahulu. Nanti bisa dituliskan di kolom komentar jika kalian masih ada pertanyaan atau masih ada yang belum jelas. Jadi, saya akhiri dulu sampai di sini. Terima kasih. Jangan lupa tetap semangat belajarnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.